草津最高の浄水掃除。Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat tentang bahayanya galon air yang mengandung BPA. Oke, di video kali ini kita akan membahas tuntas apa sih itu BPA yang terkandung di galon air. Oleh karena itu, jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Halo para pengusaha sukses dan calon pengusaha sukses, penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar produk industrial, residensial maupun komersial yang tentunya dapat menunjang kebutuhan bisnis Anda. Jadilah bagian dari komunitas kami yang tetap berinovasi dan berkomitmen untuk maju bersama-sama. Bersama saya Viko Tanuja, sales dari divisi Water Treatment. Bagi Anda semua yang mempunyai kebutuhan seputar dunia pengolahan air, bisa menghubungi saya di 0811 1052 9374. Baik, seperti yang sebelumnya sempat saya sounding di awal, di video kali ini kita akan membahas tentang BPA yang terkandung di galon air. Sebenarnya berbahaya nggak sih? Tapi sebelum kita bahas tentang bahayanya, mari kita bahas dulu BPA itu apa sih? Bisphenol A atau yang biasa dikenal dengan BPA merupakan zat senyawa kimia sintetis yang umumnya biasanya digunakan untuk produksi plastik. Oke, jadi BPA pertama kali ini digunakan di tahun 1891 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Alexander Dianin. Nah, BPA ini mulai masif dan secara luas digunakan pada pertengahan abad ke-20. Nah, BPA sendiri banyak kita temukan di berbagai macam produk yang berbasis plastik, seperti botol susu, botol plastik, galon air, dan produk-produk lain yang langsung terkontak dengan air. Nah, sekarang kita udah tahu BPA ini apa. Sekarang mari kita kupas tuntas seberapa bahaya sih BPA ini terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita bicara tentang seberapa bahaya sih BPA terhadap tubuh kita, sebenarnya BPA ini sudah diregulasi loh di luar negeri penggunaannya. Nah, sayangnya di Indonesia ini, regulasi tentang pemakaian BPA ini belum terlalu diperhatikan. Nah, BPA ini padahal secara sains terbukti dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakitnya seperti apa? Perlindungan Anak memberikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk segera menandatangani Perda BPOM tentang pangan olahan. Hal ini berupaya melindungi anak dari bahaya kandungan bisphenol A atau BPA. Saya mendatangkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Prof. Junaidi ya. Nah, di situ kan Prof. Junaidi memberikan keterangan ya bahwa air minum dalam kemasan yang kita konsumsi itu banyak banget yang menggunakan polikarbonat ya, atau dalamnya itu banyak cemaran BPA-nya ya. Dan di situ ya saya terkejut ya, karena saya salah satu pengguna dari galon tersebut yang saya pikir ya selama ini kan galon tersebut itu termahal, terbaik ya. Saya sih sebagai host di situ juga ikut terkejut ya, karena saya salah satu yang menggunakan yang bahan tersebut. Ya menjadi suatu reaksi yang natural di mana saya menghabiskan banyak uang untuk botol air minum anak saya yang mencarinya BPA free, cari botol makanan, botol yang lain-lain ya BPA free, tapi ternyata minumannya datang dari yang ber-BPA. Bahaya BPA nyatanya tidaklah main-main. Beragam penyakit mulai dari kanker, diabetes, hingga kelainan perilaku pada anak kecil bisa muncul apabila BPA terus-menerus tanpa sadar dikonsumsi. Kimianya mengandung sejenis hormon. Nah, itu karena dia mengandung senyawa yang menyerupai hormon estrogenik, hormon wanita. Itu pengaruhnya pada tubuh ya seperti pengaruh hormon. Jadi terhadap reproduksi, ya, kesuburan, ya, terhadap terjadinya
kanker misalnya. Jadi pengaruh pada sistem hormon tubuh lainnya, termasuk kelenjar gondok dan sebagainya. Dan dilaporkan juga dia bisa bikin bayi cacat. Nah, ya bisphenol itu. Jadi penyakit metabolik ya, dia kok bikin orang gemuk, bikin semua kan sifat-sifat estrogenik hormon wanita seperti itu. Pada gangguan hormon, BPA ini dapat meniru hormon estrogen, yang mana hormon estrogen ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan mempengaruhi fungsi hormon dalam tubuh. Pada masalah reproduksi, paparan BPA telah dikaitkan dengan masalah kesuburan pada pria dan wanita, termasuk penurunan kualitas sperma, lalu juga mengacaukan siklus menstruasi loh. Lalu pada pengaruh perkembangan janin dan tumbuh kembang anak, BPA dapat mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf pada janin dan anak kecil, serta meningkatkan resiko masalah perkembangan dan perilaku pada anak. Lalu pada penyakit kardiovaskular, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan loh antara paparan BPA terhadap penyakit kardiovaskular. Lalu untuk diabetes dan obesitas, ada indikasi bahwa BPA ini mungkin terkait dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Oke, kalau kayak gitu apa sih alternatif untuk menghindari zat paparan BPA ini? Sebenarnya di pasaran sudah banyak galon-galon yang mengklaim bebas BPA. Namun sayangnya untuk galon tersebut memiliki harga yang cukup tinggi. Lalu isu lingkungan juga berpengaruh terhadap galon-galon yang mengklaim bebas BPA ini. Karena kalau galon yang bebas BPA biasanya sekali pakai saja. Oleh karena itu saya merekomendasikan Anda sebuah produk yang mana tidak mengharuskan Anda menggunakan lagi galon air, yang mana di dalam galon air ini terpapar zat BPA yang mana akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, melainkan mengolah air langsung untuk diminum. Fokus pemecahan dari masalah ini adalah Anda harus menemukan alternatif dari galon BPA ini, namun dengan harga yang tentu harus tetap relatif murah. Hal instan dan simpel biasanya bermuara terhadap sesuatu yang negatif. Berbanding terbalik, hal yang baik untuk tubuh kita biasanya identik dengan ribet, repot, dan tidak efisien. Nah, jawaban dari semua kerumitan ini tentang galon yang ada BPA, galon yang nggak ada BPA tapi mahal, adalah Kusatsu Water Dispenser tipe H20 ini. Nah, bagi Anda semua yang tanya, bedanya apa sama dispenser biasa? Kelihatannya seperti dispenser biasa ya, tapi di sini letak bedanya. Jika tadi sempat saya bicarakan tentang simplicity dan kesederhanaan, disinilah letak simplicity-nya. Dispenser H20 ini memiliki tipe filter bayonet, yang mana memiliki sistem plug and play. Jika filter sudah kotor dan perlu diganti, maka hanya perlu dilepas dan diganti yang baru, tidak perlu membuka housing seperti filter-filter konvensional lainnya. Terlebih Anda juga tidak perlu bingung filter mana nih yang harus diganti, filternya udah harus diganti atau belum ya. Karena di sini ada display indikator yang memantau setiap kondisi filter-filternya. Semua kesimpulan ini, kesederhanaan ini, dan kesehatan ini karena tidak mengandung BPA pastinya bisa Anda miliki hanya dengan Anda membeli Kusatsu Water Dispenser tipe H20 ini. Oke, kesimpulan dari semua pembahasan di video kita kali ini adalah BPA merupakan zat senyawa kimia yang memiliki efek buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Terdapat beberapa alternatif untuk menghindari zat BPA ini, namun tentu dengan kompensasi yang beragam, seperti harga yang mahal, tidak ramah lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, di antara semua alternatif yang tadi, Kusatsu hadir untuk menjawab semua permasalahannya. Tidak ribet, simple, tidak mahal, dan tentunya tidak mengandung BPA.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai bahayanya BPA yang tergandung di dalam galon air konvensional. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Viko Tanuja, pamit undur diri.